Halo semuanya, pada kali ini kita akan mempelajari yang namanya Friedrich Method atau disingkat atau CVOP. Kalau dari CVOP atau CVOP, panjangannya ada yang membuat 4 huruf yang mempunyai singkatan tersendiri, yaitu membuat cross, F-nya itu F2L, OLL, dan PLL. Kita menggunakan cara Friedrich Method dengan cara tertentu. Jadi agak seperti itulah maknanya. Dan saya tahu algoritmanya, tetapi tergantung orang menggunakan F2L. Kadang cara umum, ini saya menggunakan cara berbeda. Kali ini saya akan mengacak terlebih dahulu. Ini masalahnya karena gelap aja. Kalau dibandingkan menggunakan F2L, ini agak sedikit lama jika menggunakannya. Sebentar. Dah. Mula-mulanya kita membuat cross berwarna putih. Habis itu kita tempatkan salah satu corner sini dan mencari edge piece pada warna yang seharusnya. Jadi warna yang ada di senternya. Ntar saya contohnya. Ini akan saya kasih tahu. Ini masih previewnya. Kalian tidak cuma hanya melihat saja. Nanti akan saya ajarkan. Ini ada kesalahan nggak? Ini previewnya aslinya. Kita membuat salah satu corner di sini. Suara ini. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya edge piece ini kita sambungkan pada warna center. Dan jika ia sudah masuk ke sini, otomatis yang edge piece yang berwarna hijau dan oranye dia bisa bergabung pada center yang kedua di sebelahnya ini. Saya mencari. Oh, ada di sini ternyata. Mana ya? Ini masalahnya. Wah, ini tertukar. Ya, oh, ketukar. Ternyata ada di sini. Seperti itu. Jadi menggunakan cara cepat F2L ini serta cross F2L, dan pada langkah keempat dan langkah kelima serta langkah keenam, kayaknya dari langkah keempat dan langkah kelima kita menggunakan cara OLL. Setelah itu pada langkah keenam dan langkah ketujuh kita bisa menggunakan PLL. Jadi seperti itu. Kalau baru belajar pasti durasinya sih agak sedikit lama jika kalian belajar F2L ini. Pada di langkah kelima ini kalian bisa menggunakan OLL. Tapi nanti akan saya kasih tahu gimana cara OLL ini. Saya menggunakan buku saya. Bentar. Ini contoh buku saya nih, saya sudah mempelajari 10 OLL dan
dan dan 21 PLL. Saya cuma sebenarnya OLL itu sampai 57 OLL. Tergantung kita melakukan apapun yang kita lakukan dari langkah 4 sampai langkah kelima. OLL ini ada susah-susah sih, kita menggunakan cara-cara tersendiri. Saya baru ditulis 8 OLL. Kepanjangan dari OLL adalah orientating last layer. Jadi kita orientatingnya ini cuma hanya di langkah kelima yang seperti ini. Dan kalau PLL panjangannya permutation of the last layer. Dia hanya melakukan di langkah 6 dan langkah ke-7 saja pada di pemula. Kalau menurut saya mengatakan langkah-langkah saja. Ini saya akan melakukan salah satu OLL. Jika sudah sampai sini, saya akan mencari apakah PLL ini ada. Pada di tempat seperti ini saya tidak bisa menemukan PLL karena saya cari PLL ternyata semuanya cuma hanya 21 doang. 21 PLL yang saya cari. Begini saya ngasal. Langkah 7 saya bisa menggunakan PLL. Tapi jika salah satu sudah solve dari layer ini, saya menggunakannya layer yang sudah jadi di seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jika seperti ini, saya bisa menggunakan PLL pada langkah ke-7. Algoritmanya sih agak sedikit lebih pendek dibandingkan yang langkah ke-7 pada pemula. Jadi seperti itu. Dan tahap pengenalan Friedrich Method atau CFOP. Jadi seperti ini caranya yang akan saya buktikan. Ini ada yang namanya menggunakan 2 sekaligus, tetapi yang layer di bawah ini hanya diam di tempat. Tetapi kadang caranya ini jadi solve. Ada yang masukin X atau Y. Kalian tidak ngerti. Nanti akan saya ajarkan. Ini saya juga belum terlalu ngerti, masih dalam pencarian. Jadi awalnya kita masih tahap pengenalan 2 layer yang kita gerakan. Jadi caranya seperti ini. Kita sama sih pada R yang pada menggunakan algoritma yang biasa-biasanya dari gerakannya. Jika seperti ini, kita menggunakan R kecil. Jika kita menggerakkan beberapa layer tetapi 2 layer sekaligus, kita menggunakan huruf kecil. Pada umumnya algoritma itu yang kita gunakan huruf-huruf gede semua, huruf-huruf besar. Tapi kalau ada huruf-huruf kecil, berarti kita harus menggunakan kedua layer sekaligus untuk menggerakkan seperti ini. Mula-mulanya kita dari R dulu. R kecil. R berhuruf kecil. Sama seperti R biasanya. R dan R aksen berlawanan jarum jam. R aksen seperti itu. Dan kalau L ini L dan L aksen ke atas. L kecil aksen ya. L kecil ke bawah, L kecil aksen ke atas. Kalau saya bilang L kecil, berarti tulisan huruf L-nya itu kecil. Berarti jika saya ada kata-kata kecil, kalian harus menggerakkan 2 layer sekaligus seperti itu. Dan U kecil kita melakukan pada center di bagian F. Sama sih dengan R, menggunakan R, L, U dan D bisa menggunakan bagian center di F. Jika kita melakukan B, ini cuma hanya menggunakan center di U, L, R dan D. Kalau U kecil dia sama, dia ke kiri seperti ini dan U kecil aksen berlawanan arah jarum jam. Dan kalau D kecil dia D kecil ke kiri dan D kecil aksen ke kanan. Dan F ini menggunakan center bergabung dengan center yang di U, D, R dan L. Ini kan tadi saya sudah contohin. Dan ini F kecil dan F kecil aksen ke kanan. Jadi dua-duanya gerakin sekaligus gitu. Dan
Ini ada B. B kecil ke kiri, B kecil aksen ke kanan. Jadi seperti itu contoh-contohnya. Jadi kalian belajar tentang PLL dan OLL, ada yang namanya huruf-huruf kecil itu. Jadi kalian jangan terbingung kenapa ada huruf kecil. Kalian jangan anggap huruf kecil itu maksudnya huruf besar. Ini baru pertama kali kalian belajar ya, kalian sudah tahu ya. Ini masih ada beberapa. Dan mula-mulanya kita melakukan Friedrich method atau CFOP gitu. Saya akan mengacaknya dulu. Dan sudah dalam keadaan acak seperti ini. Kita menggunakan langkah ke satu yang biasa. Kita membuat cross. Maksudnya kita membuat warna putih tapi bentuknya kayak tambah. Jadi contohnya seperti ini. Kalian ini kan mudah saja. Saya sebenarnya tidak perlu menggunakan algoritma karena saya sudah tahu. Ini jika sudah membuat cross atau tambah seperti ini, kita buatkan salah satu corner dimanapun terserah. Sebentar. Contohnya kita masukkan corner berwarna putih, hijau dan oranye. Cari. Oh, ada di sini. Kita masukkan ke sini. Kita biar tetap di sini. Kita cari edge-piece berwarna hijau dan oranye agar supaya ketika dimasukkan bisa seragam dengan center yang di sebelahnya. Nah, sudah ketemu, kita langsung saja pindahkan ke tempat yang seharusnya. Jika edge-piece ini berada di edge-piece yang akan pindahkan ke sini berada di kanan, kita menggunakan U dan L. Algoritmanya adalah dia sedikit mutar, tapi ada yang berkali-kali kita ulang algoritmanya. Jika dari kanan dan beda kalau dari kiri. L aksen, U aksen, L, U, L aksen, U aksen, L, U, L aksen, U aksen, L, U, L aksen, L aksen, U aksen, L, U, dan L aksen. Jika sudah sampai sini, kita cuma hanya mengusir. Jika kita langsung nabrak ke bawah, masalahnya tempat seharusnya nabrak. Jadi kita sama mengusirnya dengan tidak perlu menggunakan algoritma. Kita cuma hanya mengusirnya dengan secara seperti ini. Depannya warna oranye, senternya U aksen, L dan U. Kita langsung bergeser ke center berwarna hijau. Jika sudah seperti ini, kita jangan langsung masukkan ke dalam sini, tapi ininya tertabrak. Kita usir dulu agar supaya ini bisa masuk dan otomatis dua layer di tempat kotak ini sudah jadi sekaligus. Kita anggap aja kita menggunakan X, maksudnya menghadap ke bawah. Ntar saya kasih tahu. Kita anggap aja senternya berwarna putih, di daerah putih sini. Kita langsung lakukan algoritmanya seperti ini. Jangan anggap hijaunya di atas, tapi ada RR-nya. R-nya di sini, daerah F, R, U, D, dan L. Kecuali B memang udah pasti di belakang warna kuning. Algoritmanya adalah R aksen, U, R, dan U aksen. Dah, inilah hasilnya yang sudah jadi. Ini agar diberi contoh seperti ini. Dari kedua layer ini sudah jadi. Lihat kanan kiri. Kita menggunakan cara yang sama. Kita tambahkan lagi corner contohnya kita cari corner berwarna putih, oranye dan biru. Jika ada di atas, kita masukkan ke bawah seperti ini. Ini mudah saja. Kita mencari edge-piece berwarna oranye dan biru agar supaya ketika dimasukkan ke dalam bisa sejajar dengan center di sebelahnya. Jika ada di sini, kita masukkan di sini.
kita lakukan algoritmanya yang sama. Seperti ini. L aksen, U aksen, L, U, 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 dan L aksen. Kita langsung mengusirnya pada cara yang sama. U aksen, L, dan U. Sudah di sini, sampai di sini. Kita lakukan algoritmanya yang sama di putih seperti ini. Kita tidak perlu khawatir dengan yang sudah jadi seperti ini, walaupun cuma hanya kegesek 2 kali dan ini sudah selamat juga. Kita lakukan algoritmanya yang sama, yaitu R aksen, U, R, dan U aksen. Layer ini dan ini sudah jadi, tetapi pada umumnya F2L ini cuma hanya menggunakan di daerah sini, kotak sebelahan. Jadi yang di daerah sini dan ketiga ini serta ini tidak dilakukan F2L untuk melakukan layer keseluruhannya. Tetapi kita menggunakan beberapa algoritma yang menggunakan hanya R dan U saja. Jadi karena ini sudah jadi bagi yang udah jago main Rubik, dia membiarkan ininya tetap soft. Seperti itu. Saya tetap akan mencari lagi. Ini sudah dimasukkan ke dalam, kita cari. Oh ya, aku tahu nih. Kali ini warna HPS-nya ini kita mencari berwarna merah dan hijau. Ini contohnya. Aduh, hancur. Dah. Tadi saya menemukan dia di sini. Jika ada di kiri bagiannya, kita kan contohnya dimasukkan seperti ini. HPS yang kita cari targetnya berwarna merah dan hijau. Tetapi kali ini dari kiri, pada biasanya dia di kanan. Kita lakukan dari U dan R. Kita seperti memutar-mutar seperti ini. Algoritmanya adalah seperti ini. R, U, R aksen, U aksen, R, U, R aksen, U aksen, R, U, R aksen, U aksen, R aksen, R, U, R aksen, U aksen, dan R. Kita mengulang. Jika algoritmanya ada yang kelebihan, kalian stop aja jika sudah seperti ini. Ini mengusirnya ke bawah. Ini beda algoritmanya. Kita tidak perlu menggunakan algoritma, tapi caranya beda. U, R aksen, dan U aksen. Jika sudah seperti ini, kita bawahnya warna putih dan atasnya center berwarna merah. Kalau ada warna merah banyak, berarti tengahnya warna merah. Ini adalah center. Kalian udah tahu. Depannya bawah warna center berwarna putih. Kita lakukan algoritmanya seperti ini. Aduh, ya, gimana? Aduh, tarik. Seperti ini. U, R aksen, U aksen, dan R. Sudah jadi, kita cuma hanya mencari satu lagi. Jika ada di sini, kita pindahkan ke sini. Kita agak sedikit, jika seperti ini, kita menggunakan cara tersendiri. Jika ada di atas, kalau di kanan, cara kalian sudah tahu, dan jika ada di atas, ini agak sedikit sulit. Ini caranya, tapi ini tidak termasuk algoritma, walaupun agak sedikit panjang. Seperti ini. Senternya berwarna biru ya. R, U 2 kali, R aksen, U aksen, R, U, dan R aksen. Saya sering melakukan jika sudah sampai terakhir ini, saya cuma memasukkan cornernya. Kadang ininya sudah barengan masuk jika ada di sini. Nah, jika ada di sini, kita bisa melakukan algoritmanya yang sama pada di kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan satu algoritma, tetapi cuma hanya 4 angka, ini sedikit mudah.
seperti ini. Dan kita langsung saja. Ini kan semacam langkah keempat, tapi biasanya kan sendirian, ini ada temennya. Kita bisa lakukan di mana aja. Gitu. Ini gagal ya, saya belum terlalu hafal OLL-nya. Ini saya akan mempelajari beberapa satu OLL dan satu PLL yang akan saya ajari. Jika lebih, ya mohon maaf aja. Dah. Jika kita bisa lakukan algoritmanya seperti ini dan seperti ini. Tapi OLL ini bisa dengan seperti ini pada langkah kelima, dan ada yang seperti ini. Kalian bersiap pada ikan yang rumus. Ini bukan apa ya? Ini semacam ikan atau apa, semacam ikan lah pada langkah kelima ini. Dari langkah kelima ini, kalian harus bentuknya seperti ini. Dia ke atas, bukan menghadap ke bawah, dia ke atas. Dan akan saya lihat corner kuning di sini, dan ada sini. Tidak ada yang seperti ini, itu tidak bisa. Kita bisanya seperti ini. Habis itu kita lakukan OLL. Algoritma dari OLL-nya seperti ini pada umumnya. R. Ingat, ulang lagi. R U 2 kali, R aksen, U aksen, R U aksen, dan R aksen. Layer ini sudah jadi langsung. Kita langsungkan satukan warna yang sama. Jika sudah seperti ini, kita akan mencari apakah ada PLL di sini. Soalnya PLL itu cuma hanya ada 21. Tetapi ada perbedaan antara PLL dengan di langkah ke-6 dan langkah ke-7 dan PLL pada di blindfolded atau bermain Rubik dengan mata tertutup seperti itu. Seperti ini kalau ada. Dan kali ini saya menemukan PLL. PLL ini tidak harus warnanya sama, kadang warnanya berbeda-beda. Asalkan dari bentuk dari lawan arah center ini berbeda-beda. Dan mula-mulanya saya akan kasih tahu. Merah, center berwarna merah, lawannya oranye. Center berwarna hijau, lawannya center berwarna biru. Center berwarna kuning, lawannya berwarna putih. Jadi dia tidak bisa seberangan. Kalau seberangan itu adalah temannya. Tetapi kalau lawan arah, dia tidak bisa menyatukan temannya sendiri seperti itu. Jadi jika kita melakukan seperti ini, yang namanya PLL tidak harus pada warna yang sama, asal bentuknya beda. Ini adalah PLL dari setahu saya ini dari nomor berapa ya? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Ini adalah PLL ke-19. PLL yang ke-19 yang sudah saya cari. PLL ini seperti ini. Ini ada dua warna yang sama. Dan warna di sini berlawanan warna. Ini biru, belakangnya hijau. Dan ini pada PLL ke nomor 19, ini warnanya sama. Jadi kalau warnanya beda, kalian jangan pikir-pikir harus pada warna yang sama. Kalian bisa lakukan PLL ini asalkan kalian tahu persamaan warna walaupun warnanya warna-warna lain. Kalian pikir-pikir dengan penuh otak gitu. Pada di sini kita bisa melakukan algoritma. Ada yang namanya Y. Kan saya kasih tahu ini ada huruf Y, ada U kecil dan U kecil aksen. Y-nya huruf Y maksudnya itu menghadap ke kanan gitu. Kita coba lakukan algoritmanya seperti ini. R aksen, U aksen, R. Kita lakukan Y. Y itu menghadap ke kanan. Bukan itu kalau Y aksen menghadap ke kiri.
Ulang. Jadi saya di warna mana ya? Sebentar. Maaf karena dalam keadaannya mengacak, saya melakukan caranya kembali. Jadi ini karena ini beda ya tadi, saya minta maaf. Kan tadi ini warna yang seberang ini sama, ininya beda. Jadi kalian boleh dalam keadaan acak seperti ini. Warna Icipus di sini. Dan ada dua warna di sini. Warna apa contohnya? Dan juga ada warna satu lagi, ada yang di sini. Ini warna sendirian, plus yang temannya di sini gitu. Kedua warnanya. Kita akan melakukan algoritma dari PLL seperti ini. L aksen, U aksen, R. Kita menghadap ke kanan atau Y. Kita lanjut lagi. R 2 kali, U kecil, R aksen, U, R, U aksen, R, U kecil aksen, dan R 2 kali serta U aksen. Rubik ini sudah solve. Seperti itulah. Saya baru mengajarkan satu OLL dan satu PLL. Tetapi kapan-kapan bila saya sudah mencatat semuanya, saya akan mengajarkan OLL dan PLL. Di berikut besok lagi saya akan mengajarkan 21 PLL yang sudah saya ajari seperti itu. Semoga bermanfaat bagi kita, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you. Semoga bermanfaat dengan menggunakan Friedrich method atau CFOP ini. Ada.